Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita mau sama-sama berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, oleh karena Engkaulah kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau gunung batu perlindungan kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Dan tiba waktu yang terbaik, kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Buka mata, hati, dan telinga pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan, sembunyikan jauh di belakang salib-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami dengan bahasa yang sederhana, sehingga setiap kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menolak segala kuasa jahat yang mencoba mencuri benih firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Bicaralah pagi hari ini, karena kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, selamat pagi dimanapun saudara berada. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema yang luar biasa, yaitu jadilah kuat untuk bergerak maju di dalam Kristus. Kita sama-sama akan baca dulu kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-1 sampai 9. Saya akan bacakan, saudara di rumah bisa mengikuti firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Ayat yang kelima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang keenam, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Firman Tuhan luar biasa pagi hari ini. Ya, ayat ini dinyatakan kepada Yosua. Ya, ketika Musa mati, Yosua yang adalah hamba atau abdi Musa dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Ya.
Nah, yang saya mau tekankan begini saudara, di masa-masa seperti ini banyak orang kehilangan pengharapan, banyak orang tawar hati, kecut, merasa sepertinya tidak bisa bergerak maju. Ya, saya yakin tema ini keluar adalah inspirasi dari firman pewahyuan dari Tuhan sendiri, supaya setiap orang-orang percaya tahu bahwa dalam keadaan apapun dia harus bergerak maju, karena ada sebuah janji Tuhan yang luar biasa. Saudara, yang saya mau tekankan begini, ayat ini dikeluarkan atau diturunkan bagi Yosua. Tuhan berkata, maju seberangi sungai Yordan menuju kepada negeri yang telah kujanjikan. Kalau kita membaca firman Tuhan saudara, ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim, sejak semula Tuhan telah membuat sebuah janji yang luar biasa. Tuhan berkata, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Kita mengenal ini sebagai sebuah tanah perjanjian saudara, ya. Nah, di Ulangan 31 ayat 23 juga sebelum firman Yosua ini saudara, Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu supaya untuk pergi ke tanah perjanjian saudara. Dari sejak Abraham, Ishak, Yakub, Tuhan menjanjikan sebuah tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Sebuah negeri yang kata firman Tuhan berlimpah susu madu untuk ditinggali. Nah, janji yang sama ini berlaku sampai kepada kita saat ini saudara. Tuhan punya janji yang sama buat setiap kita untuk memiliki yang namanya tanah perjanjian. Apa maksudnya tanah perjanjian? Tanah perjanjian berbicara tentang kemaksimalan hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan punya sebuah rancangan, Tuhan punya sebuah rencana buat kehidupan kita. Dan ketika kita bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita, itu bicara tentang tanah perjanjian saudara. Salah satu ayat favorit saya dalam Efesus pasal 2 ayat 10 berkata begini, sebab kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya, dan dia mau kita tinggal di dalamnya. Ada sebuah rencana yang Tuhan miliki buat kehidupan ketika dia ciptakan hidup kita saudara. Dan ketika kita bisa sampai kepada titik itu artinya kita sampai ke tanah perjanjian saudara. Ya. Kenapa Tuhan harus berfirman kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Ini janji yang Tuhan sudah berikan. Tanah perjanjian itu Tuhan sudah berikan dari sejak zaman Abraham, Ishak, Yakub, sampai kepada zaman Musa. Bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Tapi bangsa Israel memang harus melewati padang gurun, harus melewati pencobaan. Mereka harus berputar-putar. Kenapa itu terjadi? Ya karena kesalahan mereka sendiri juga. Ya, saya suka katakan bahwa bangsa Israel kenapa disebut bangsa yang bebal dan tegar tengkuk saudara? Wow, mereka mengalami mujizat Tuhan kurang apa saudara? Luar biasa mujizat yang mereka alami. Tapi setiap ketemu masalah kecil selalu mempertanyakan, Tuhan, jangan-jangan Tuhan biarkan kami mati. Wah saudara, maka ketika Musa mati, Yosua harus mengambil alih kepemimpinan, membawa bangsa Israel. Yosua gentar juga saudara. Firman Tuhan katakan, ayat yang kedua dan ketiga tadi katakan begini, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kalau mendengar firman Tuhan ini harusnya Yosua semangat saudara ya. Semangat karena Tuhan bilang, setiap tempat yang akan diinjak kakimu, kuberikan kepadamu. Tapi saya ketika merenungkan ini, saya bisa tangkap juga perasaan Yosua pada waktu itu saudara. Karena Tuhan berkata begini, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini saudara. Membawa bangsa Israel bukan hal yang mudah bagi Yosua, karena tadi saya sudah katakan Israel dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bebal. Ya, maka buat Yosua cukup berat sekalipun ada janji Tuhan yang luar biasa. Nah, ini seringkali sebetulnya
menjadi pengalaman yang sama buat setiap kita orang percaya. Kita tahu ada janji-janji Tuhan, tapi kadangkala kita merasa, aduh, bisa nggak sih ya terjadi? Sehingga kita ragu-ragu untuk bergerak maju. Padahal janji Tuhan berkata begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Demikianlah aku menyertai engkau. Wow, ini janji yang luar biasa sekali Tuhan berikan kepada setiap kita, orang percaya. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan, kata firman Tuhan. Karena demikian aku menyertai engkau, kata Tuhan. Tapi memang, sekali lagi ini bukan hal yang mudah. Tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel, itu harus direbut melalui peperangan, saudara. Mereka nggak bisa langsung tinggal datang, terima beres, ya. Seringkali kehidupan kita juga kita maunya semua masalah beres, semua masalah selesai. Pokoknya kita pengennya ketemu jalan rata aja, lurus gitu ya. Tetapi kehidupan nggak seperti itu, saudara. Ya, jelas-jelas Tuhan berkata bahwa bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, dia harus melewati peperangan. Tanah perjanjian Tuhan janjikan, tetapi kita harus merebut tanah perjanjian itu. Saudara, sadar tidak sadar, hidup kita ini, sepanjang hidup kita ini adalah peperangan. Ayat yang lain firman Tuhan berkata, hidup kita adalah pertandingan. Ya. Kita harus seperti prajurit yang berjuang. Artinya memang hidup tidak mudah, saudara. Kita harus bekerja keras, kita harus berusaha, kita harus melewati banyak masalah, kita harus melewati banyak tantangan. Sama seperti bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka harus melewati peperangan. Demikian juga kehidupan kita. Bangsa Israel ketika mau masuk dalam tanah perjanjian seringkali terlihat, aduh, ini menakutkan. Firman Tuhan dalam Bilangan ayat 13 berkata begini, kami sudah masuk ke negeri kemana engkau suruh kami. Ya, ini cerita tentang 12 pengintai, saudara. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Jadi 12 pengintai ini masuk ke dalam negeri yang dijanjikan Tuhan. Wah, mereka lihat negeri itu subur luar biasa, berlimpah susu madunya. Mereka ambil susu madu sebagai contoh gitu ya, sebagai bukti kepada bangsa Israel. Ya, mereka katakan betul, tanah perjanjian itu adalah tanah yang luar biasa. Tapi mereka berkata begini, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Enak itu keturunan raksasa, saudara. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi pengintai ini, ya mereka bilang negeri ini luar biasa baiknya, tapi mengerikan untuk masuk ke sana. Sama seperti kehidupan kita seringkali, wow janji Tuhan memang luar biasa, nampak indah, tapi kayaknya saya nggak bisa sampai ke sana deh. Terlalu sulit, terlalu sukar, tantangannya terlalu banyak. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ya, Kaleb dan Yosua adalah orang yang punya iman luar biasa. Mereka hanya lihat satu hal, yaitu janji Tuhan. Tapi 10 pengintai yang lain berkata begini, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Saudara, seringkali sama seperti bangsa Israel ini, 10 pengintai yang lain, kita melihat masalah itu begitu besar sehingga sepertinya tidak mungkin kita bisa melewati itu. Seringkali kita melihat masalah lebih besar daripada Tuhan kita.
Sehingga akhirnya kita gagal untuk bergerak maju, saudara. Kita jadi orang-orang yang lemah, kita jadi orang-orang yang mudah menyerah, dan akhirnya kita lebih banyak mengeluh daripada bersyukur. Hari-hari ini kita memang sedang mengalami tantangan. Ini peperangan, saudara. Wabah yang terjadi ini telah memukul banyak hal. Ekonomi, pendidikan, aktivitas kita lumpuh, bahkan termasuk gereja kesulitan, saudara. Tapi ini sebuah peperangan yang harus kita lalui. Kita harus melihat bahwa ada sebuah janji Tuhan. Tuhan berkata, setiap tanah yang engkau injak akan menjadi milikmu. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan melawan engkau. Itu janji firman Tuhan. Seringkali kita teralihkan dari janji Tuhan karena kita terlalu melihat apa yang ada di hadapan kita. Bangsa Israel pada saat itu yang mereka lihat adalah orang-orang enak atau orang-orang raksasa. Sampai mereka katakan, wah kami seperti belalang. Kami nggak ada artinya, kami nggak punya kekuatan. Wah nggak bisa lawan mereka, saudara. Mungkin kita juga berkata di saat-saat sekarang, aduh, udah nggak ada harapan lagi hidup saya. Pekerjaan saya hancur lebur, kacau balau. Ada yang mungkin di PHK, kesulitan dan sebagainya, saudara. Tapi kita mau belajar juga, saudara, bahwa ada sebuah teladan iman yang luar biasa dari Yosua dan Kaleb. Sehingga, saudara, dari 12 pengintai yang diutus, 12 pengintai itu mewakili 12 suku Israel, saudara, ya, 10 bilang enggak bisa masuk, ya. Tapi Yosua dan Kaleb dengan imannya mereka katakan, kita pasti bisa masuk tanah perjanjian karena Tuhan yang menyertai kita. Nah, akhirnya 10 orang pengintai itu, saudara, mereka nggak bisa masuk sampai kepada keturunan yang berikutnya. Gak ada yang masuk kecuali Yosua, Kaleb dan keturunannya yang masuk, saudara. Ya. Ini teladan iman yang luar biasa, saudara, yang dahsyat. Ketika 10 pengintai yang lain bicaranya semua jelek, nggak mungkin. Kadang-kadang kita ketemu juga sama-sama anak Tuhan, tapi mereka berkata, wah kayaknya kita nggak mungkin lewati ini. Wah terlalu sulit. Tapi kita mau belajar punya iman yang luar biasa. Kalau saudara ingat, saya pernah sampaikan begini, seringkali yang menjadi masalah bagi orang percaya bukan masalah itu sendiri, tapi adalah iman, saudara. Ya, karena baik itu beriman maupun tidak beriman itu adalah sebuah keputusan. Dua-duanya punya usaha yang sama. Ketika saudara mau berkata, saya tidak percaya janji Tuhan, saudara juga harus membuat keputusan. Dan ketika saudara berkata, saya percaya janji Tuhan, itu juga sebuah keputusan. Tapi hasilnya berbeda luar biasa, saudara. Nah, kita mau belajar dari Yosua dan Kaleb. Mereka punya iman. Mereka berkata, negeri itu luar biasa baiknya. Kita pasti bisa masuk ke sana sebab Tuhan yang menyertai kita, saudara. Apakah Yosua dan Kaleb sama sekali tidak punya rasa takut? Saya pikir enggak juga. Takut itu manusiawi, saudara. Setiap kita punya rasa takut, punya rasa khawatir. Ya. Yang tidak boleh adalah dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran, saudara. Tuhan tahu persis bahwa secara manusia Yosua juga mengalami ketakutan dan gentar. Itulah sebabnya ketika Tuhan berfirman kepada Yosua, pergi seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa. Ya, saya pikir ketika Yosua mendengar kata engkau dan seluruh bangsa, dia berpikir, wah, saya secara pribadi sih percaya janji Tuhan. Tapi bahwa seluruh bangsa Israel ini yang bebal, yang susah dibilangin, yang suka ngeluh, wah, sulit juga. Itulah sebabnya Tuhan berfirman kepada Yosua sampai diulang 3 kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, Tuhan sesungguhnya tahu persis kehidupan kita. Ya, setiap hari kita pasti akan mengalami tantangan, setiap hari kita mengalami masalah. Setiap hari kita dihantui oleh yang namanya kekhawatiran atau ketakutan. Tapi tahukah saudara, firman Tuhan yang berkata jangan takut dalam Alkitab ini ditemukan ada 365 kali
Tuhan berbicara jangan takut. Artinya firman Tuhan berkata jangan takut untuk setiap hari dalam kehidupan kita sepanjang tahun, saudara. Ini luar biasa. Tuhan mau kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Pemazmur, dalam Mazmur pasal 56 ayat 3, Daud berkata begini, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, saudara. Kita manusia, pasti kita punya rasa takut, punya rasa khawatir. Tapi seperti pemazmur katakan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu Tuhan. Iman akan mendatangkan keberanian, saudara. Berani karena kita percaya ada janji Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya, saudara. Bagaimana caranya kata firman Tuhan supaya kita kuat, kita teguh hati? Firman Tuhan berkata begini dalam Yosua pasal yang pertama tadi, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kusampaikan kepadamu melalui hambaku Musa. Artinya apa? Kita harus berjalan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur kita memulai tahun ini dengan kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada firman yang sesungguhnya. Kita didorong untuk belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan, saudara. Lalu yang kedua, kata firman Tuhan bukan hanya sekedar bertindak hati-hati, tapi jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam. Artinya betul-betul kita harus dipenuhi dengan firman. Kita hanya bisa taat kepada firman, kita hanya bisa bertindak hati-hati sesuai dengan firman kalau kita dipenuhi firman. Ya, ada banyak orang yang mau klaim janji Tuhan, tapi firman Tuhan janjinya apa juga nggak tahu. Gimana mau klaim? Ya. Tapi ketika kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita dipenuhi firman Tuhan, kita tahu bagaimana kita harus bertindak. Ada firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Ya. Bagaimana kita bisa kuat sehingga kita bisa bergerak maju, saudara? Sekali lagi, miliki iman atas janji penyertaan Allah dalam hidup kita. Bangun terus iman kita, saudara. Perkatakan firman sehingga iman kita tumbuh, saudara. Ya. Ingat kasih dan kebaikan Tuhan, saudara. Kadang-kadang kita ketika mengalami kebaikan Tuhan, kita senang, kita bisa bersorak-sorai. Tapi begitu itu udah lewat, kadang-kadang kita lupakan. Nah, ini yang berbahaya, saudara. Seperti saya katakan tadi, bangsa Israel mengalami penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan itu, wow, nggak kurang-kurang, saudara. Ya, 10 tulah di Mesir, wah itu belum pernah terjadi lagi sekarang. Laut dibelah, belum pernah terjadi, saudara. Batu dibelah, keluar air, nggak ada lagi, saudara. Mereka alami betapa hal-hal yang supranatural, yang luar biasa, yang kita hanya bisa dengar dari firman Tuhan, kita belum pernah lihat sendiri. Tapi Alkitab jelas menuliskan juga, baru saja lewat sebentar mereka bilang, wah Tuhan bawa kita ke sini supaya mati. Wah enak di Mesir, ada daging, ada roti. Wah. Mereka tidak pernah merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, saudara. Tapi kalau kita terus mengingat kebaikan Tuhan, sekecil apapun, saudara, iman kita akan bertumbuh. Ada janji penyertaan Tuhan yang luar biasa. Makanya waktu awal tahun Bapak Gembala kasih ayat mas, Kejadian pasal 28 ayat 15 berkata begini, sesungguhnya aku menyertai engkau. Wow, ini janji Tuhan luar biasa. Dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Artinya dalam kondisi apapun, situasi apapun, Tuhan berjanji menyertai dan melindungi, saudara. Dan Tuhan bilang, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Amin. Sama seperti kepada Yosua dikatakan, Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan engkau, saudara. Dan janji yang sama berlaku buat kehidupan kita, saudara. Ya. Kita ini adalah ahli waris juga. Firman Tuhan katakan, karena kita adalah keturunan Abraham, ya, kita juga adalah ahli waris yang berhak menerima janji-janji Allah.
Seperti janji Tuhan kepada bangsa Israel untuk tanah perjanjian, Tuhan juga punya janji tanah perjanjian buat kehidupan kita, yaitu rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk mendatangkan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan, kata firman Tuhan. Amsal juga berkata, sebab masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini janji Tuhan buat kita, saudara. Sekalipun saat-saat ini kita mungkin sedang dalam masa peperangan, kita harus melawan banyak hal, ya. Kita harus beradaptasi dengan pola kehidupan yang baru, protokol kesehatan yang disampaikan Bapak Gembala, baik secara jasmani ataupun secara rohani. Kita sedang melewati sebuah peperangan, tapi ingat janji Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita luar biasa, saudara. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Efesus pasal 6 ayat 10, firman Tuhan berkata begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Efesus pasal 6 ayat 10 ini adalah penutup dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan dia berkata begini, pada akhirnya, saudara-saudara yang kekasih, jemaat di Efesus termasuk kepada kita semua, hendaklah kamu kuat. Artinya jadilah kamu kuat. Kuat di dalam Tuhan itu bukan mengandalkan kekuatan kita. Firman Tuhan berkata, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh roh Tuhan kita dimampukan. Nah, makanya firman Tuhan berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kita bisa mengandalkan Tuhan setiap saat, saudara. Seperti firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tuhan adalah kekuatan kita, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh bangun kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan, kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita dipenuhi firman, kita bertindak hati-hati sesuai firman, iman kita bertumbuh, kita dibangun, kita mulai bergerak maju, kita melangkah maju. Saya percaya janji Tuhan ini ya dan amin. Kita akan sampai kepada tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada kita, saudara. Tapi firman Tuhan sekali lagi katakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara harus ingat, Yesus sudah berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat 5, ya, ini firman Tuhan tentang pokok anggur. Tuhan berkata begini, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita nggak bisa kuat kalau kita di luar Tuhan. Kita nggak akan bisa kuat kalau kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya, Dia adalah Bapa yang baik, yang sayang kepada anak-anaknya. Dia akan tuntun, Dia akan pegang tangan kita, kata firman Tuhan. Bukan kita yang pegang Tuhan, Tuhan pegang tangan kita. Ya, kata firman Tuhan, Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan, saudara. Di luar Dia kita nggak bisa buat apa-apa, tapi ketika kita berjalan bersama dengan Dia, kita hidup di dalam Dia, percaya saudara, Tuhan pasti akan bawa kita ke tanah perjanjiannya. Dia akan bawa hidup kita sampai kepada kemaksimalan, yaitu menggenapi apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Satu pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan untuk kehidupan kita, apapun itu. Tapi artinya, intinya seperti firman Tuhan kepada Abraham, aku akan memberkati engkau, dan olehmu segala bangsa di atas muka bumi ini juga akan beroleh berkat. Ini maksud dari Tuhan adalah supaya hidup kita diberkati dan akhirnya kita jadi berkat. Itulah tanah perjanjian, saudara. Sekalipun saat ini kita harus melewati tantangan, kita harus melewati peperangan, wabah, pandemi, ekonomi dan sebagainya yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi percayalah, janji Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Itu janji Tuhan. Dia akan menyertai kita, saudara. Pada akhirnya, saudara, saya akan menutup kebenaran firman Tuhan ini. Jadilah kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, sehingga kita bisa bergerak maju. Kalau kita
hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan, kita lumpuh, saudara. Kita nggak bisa gerak. Aduh, rasanya mau ini, wah kayaknya nggak mungkin. Mau itu, kayaknya nggak bisa berhasil. Tapi ketika kita bertumbuh dalam iman, kita punya kekuatan di dalam iman kita, percaya kepada janji-janji Tuhan, kita akan bergerak maju. Kita akan merebut tanah perjanjian yang Tuhan janjikan dengan sumpah. Ini luar biasa loh, saudara. Janji Tuhan tentang tanah perjanjian bukan sekedar, oh nanti saya akan berikan kamu tanah perjanjian. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan menjanjikan ini dengan sumpah kepada nenek moyang kita, Abraham, Ishak, Yakub. Dan janji ini adalah milik kita, sebab kita juga adalah anak-anak Abraham, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Mari kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Engkau sudah menjanjikan kepada kami sebuah tanah perjanjian, tempat di mana hidup kami sebagai orang-orang percaya akan menjadi maksimal, tempat di mana kami akan diberkati dan pada akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kami juga tahu untuk mencapai tanah perjanjian itu kami harus melewati peperangan, kami harus melewati banyak tantangan. Seringkali mungkin kami mengalami ketakutan, tapi firman Tuhan pagi hari ini berkata kepada kami, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab janji Tuhan, Engkau akan menyertai kami. Engkau berkata bahwa setiap tanah yang kami injak akan menjadi milik kami. Engkau berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi kami seumur hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang kami alami dalam kehidupan kami akan maju dan kami akan keluar sebagai pemenang, sebab Tuhan sendiri yang telah berperang di depan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Materaikan firman Tuhan pagi hari ini dalam hati pikiran kami, tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.